akan presensi. Gimana ya? Ayo. Tidak Gautam Ama. Ada Bu. Arnoldus Mauleto. Ada Bu. Ilya Dilagi. Ada Bu. Ignatius. Ada Bu. Febrianto Otu. Ada. Novritani. Ada Bu. Baik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada bab keempat, yaitu materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kompetensi dasarnya? Menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Indikator yang akan dicapai, artinya pada materi hari ini adik-adik harus mampu memahami yang pertama, makna persatuan dalam kebangsaan, dan yang kedua menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Manfaat dari kita mempelajari hari ini yaitu agar adik-adik semua mampu mendeskripsikan makna persatuan dan kebangsaan dalam proses diskusi sebentar. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, yang akan ibu nilai sebentar mengenai sikap dari adik-adik saat berdoa, kemudian mendengar penjelasan guru. Yang ketiga, mendengar penjelasan dari teman-teman. Kemudian
materi kita hari ini sudah jelas dalam indikator pencapaiannya mengenai makna persatuan dalam kebangsaan dalam kebangsaan serta menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari indikator atau tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menjelaskan apa yang adik-adik pahami tentang topik materi kita hari ini. Yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saya Bu, Ya, silakan. bagi yang saya pahami tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan itu dalam hal ini kita sebagai masyarakat dan manusia sosial, kita harus saling menghargai satu sama lain dalam kehidupan sosial hari lepas hari. Ini dari saya Bu. Baik, terima kasih Adik Nofri. Mungkin ada yang lain lagi? Masih Bu. Oke, baik. Mungkin yang berada dalam sini kita berasal dari daerah yang berbeda-beda kan? Ada yang dari suku Timur? Ada yang Bu. Silakan tunjuk tangan dulu. Ya, suku Alor, suku Sumba. Baik, nampaknya yang dominan di sini ialah dari suku Timur. Jadi adik-adik, sekalipun kita dalam dominannya kita, suku kita dalam satu lingkup, satu lingkungan, tapi kita harus menghargai perbedaan itu. Jadi materi kita hari ini mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, materi kita hari ini akan berlangsung dengan metode diskusi, diskusi, tanya jawab, presentasi, serta penugasan kelompok. Sebentar Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Juga Ibu akan memberikan LKPD dan petunjuknya juga akan ada dalam lembar LKPD. Baik, kita masuk pada materi kita. Mungkin adik-adik bisa lihat gambar di sini. Mungkin adik-adik bisa perhatikan gambar di laptop. Semua bisa lihat? Kira-kira apa yang adik-adik bisa lihat dari gambar ini? Apa yang adik-adik mengerti dari gambar ini juga berkaitan dengan materi kita hari ini? Perbedaan suku. Masih ada lagi? Perbedaan antar agama. Mungkin masih ada lagi? Busana. Baik. Jawaban dari adik-adik semua itu betul semua. Gambar yang pertama itu mengajarkan tentang keberagaman suku. Gambar yang pertama itu juga keberagaman agama ya. Di situ ada tokoh-tokoh agama, ada dari Muslim, Kristen Protestan,
dan Konghucu. Kemudian yang gambar yang berikut lagi ialah perbedaan busana adat dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ada yang dari Lote, ada yang dari Alor, ada yang dari Sumba, Timur, dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang ini kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Ada lagi yang berpendapat lain? Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk teman-teman. Jadi jelasnya dari gambar tadi mengajarkan kita bahwa sekalipun berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda ras, warna kulit, pakaian adat dan lain sebagainya, namun kita tetap satu, yaitu Indonesia, di mana Indonesia ini kan adalah negara majemuk yang kaya akan berbagai ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan istiadat. Perlu kita ketahui bahwa materi yang pertama itu kita akan bahas tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Jadi pengertian dari persatuan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kemudian ada kata kesatuan, merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan itu erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Adapun tiga makna yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, menjalin kebersamaan serta saling melengkapi antara pihak satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menjalin rasa terhadap kemanusiaan serta sikap toleransi dalam hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kepedulian untuk menolong, juga sikap nasionalisme. Masuk pada poin kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip persatuan ini terdiri atas 5, yaitu yang pertama ialah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua pasti tahu kan arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Ya, silakan. Baik, betul sekali Arnold. Jadi prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Yang kedua ialah prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia ini merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nasionalisme Indonesia itu tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya setiap warga negara memiliki kebebasan, tapi bukan yang kebablasan. Kebebasan yang bertanggung jawab, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta bangsa dan negara. Prinsip yang keempat ialah prinsip wawasan Nusantara. Ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur
sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Ya, dari penyampaian materi dari Ibu mungkin ada yang belum dimengerti, ada yang masih bingung. Ibu berikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan komentar. Dipersilakan. Atau berdasarkan gambar yang diajukan tadi, ada yang bisa menjelaskan kenapa Ibu mengambil gambar-gambar itu sebagai kajian pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ibu saya bertanya, Bu. Ya, silakan. Ibu izin mulai. Mengapa dalam negara Indonesia harus ada persatuan dan di kesatuan dalam suatu negara? Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Sebelum Ibu yang menjawab, Ibu minta kepada adik-adik, karena ini materi ini bukan hanya untuk Ibu saja, untuk kita semua. Jadi mungkin ada yang adik-adik bisa pahami dari pertanyaan adik Nofri. Silahkan mengajukan pendapatnya, karena kita ini negara Indonesia, negara yang bebas berpendapat, namun pendapat yang kita sampaikan itu juga tidak boleh menyimpang dari hukum-hukum yang ada. Saya persilahkan kepada adik-adik sekalian, tidak perlu takut, tidak ada yang mau bunuh atau mau apa segala di sini, jadi bebas. Kurang mengertinya di bagian mana, silakan Ibu berikan kesempatan. Atau memberikan tanggapan tadi. Sepertinya tidak ada. Oke, baik. Pertanyaan tadi, mengapa ada persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia? Betul begitu? Oke, baik. Mengapa Indonesia itu ada persatuan dan kesatuan? Kita mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nampaknya semboyan itu berada pada lambang Garuda Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Kita juga memiliki banyak pulau. Seperti tadi kita telah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau. Nah, itu artinya bahwa negara Indonesia ini memiliki banyak kepulauan, memiliki banyak keberagaman suku, agama, adat istiadat, dan kebudayaan lainnya, sehingga harus ada persatuan, sehingga tercapainya cita-cita bangsa Indonesia, yaitu persatuan Indonesia. Jadi masyarakat atau kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mempunyai jiwa persatuan. Kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada masalah apa di mana, bisa berkumpul, bersatu, menyelesaikan satu persoalan dan lain sebagainya. Ataupun dengan bergotong royong, itu sudah merupakan wujud persatuan kita. Mungkin itu yang Ibu bisa ini jawab, Ibu jelaskan. Mungkin ada tanggapan lain. Oke, baik, kalau tidak ada lagi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Silakan duduk dalam bentuk kelompoknya masing-masing.
adik-adik silakan lihat pada LKPD-nya. Kurang mengertinya di mana, coba bertanya, terutama pada petunjuk kerjanya. Paham maksud dari ini soal-soal yang terdapat dalam LKPD? Baik, silakan Ibu berikan waktu 15 menit untuk mencari informasi mengenai soal-soal yang ada pada LKPD. Berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi masyarakat atau kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mempunyai jiwa persatuan. Kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ada masalah apa di mana, bisa berkumpul, bersatu, menyelesaikan suatu persoalan dan lain sebagainya. Ataupun dengan bergotong royong, itu sudah merupakan wujud persatuan kita. Mungkin itu yang Ibu bisa ini jawab, Ibu jelaskan. Mungkin ada tanggapan lain. Oke, baik, kalau tidak ada lagi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Silakan duduk dalam bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan lihat pada LKPD-nya. Kurang mengertinya di mana, coba bertanya, terutama pada petunjuk kerjanya.
maksud dari ini soal-soal yang terdapat dalam LKPD? Baik, silakan Ibu berikan waktu 15 menit untuk mencari informasi mengenai soal-soal yang ada pada LKPD. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 1, Ibu persilakan. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 1 bagaimana cara menjaga keragaman tersebut. Cara yang dilakukan untuk menjaga keragaman tersebut yang pertama, menjaga toleransi antara umat beragama, tidak merendahkan agama atau suku lain. Ini seperti kira akan memberikan kepada teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang berikut. Hal-hal apa saja yang dapat mempersatukan keberagaman yang ada? Kalau menurut kelompok kami, yaitu bahasa dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja dari kelompok kami. Kami persilakan kepada kelompok kedua untuk menjawab. Baik, terima kasih. Waktu yang disebut menjadi para kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini saya menjawab pertanyaannya. Yang pertama, cara menjaga persatuan dan kesatuan. Di sini kami cara menjaga persatuan dan kesatuan adalah satu, menghindari sikap konfisisme, dan yang kedua menjaga toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga adalah tidak merendahkan suku atau agama lain. Dan, yang kedua, prediksi yang terjadi jika Indonesia tanpa persatuan. Jika Indonesia tanpa persatuan itu negara Indonesia akan dilanda konflik sara dan negara Indonesia itu akan hancur, serta tujuan negara Indonesia tidak akan pernah tercapai. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Sekarang masing-masing kelompok memberikan komentar atau tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Masing-masing memberikan komentar terhadap hasil diskusi tadi. Oke, baik. Sekian dari presentasi adik-adik. Presentasi kalian itu luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk adik-adik. Baik, berdasarkan hasil diskusi tadi, Ibu minta beberapa orang memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Ibu berikan kesempatan kepada adik-adik untuk memberikan kesimpulan, bisa mewakili 1 atau 2 orang.
tidak tanpa tidak ada persatuan, maka tujuan dari negara Indonesia tidak tercapai. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Negara Indonesia adalah negara yang memberikan keseluruhan dari kelompok satu. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berbeda dari suku, agama, ras, dan agama. Maka dari itu, tanpa adanya persatuan dan maka bangsa Indonesia akan terpecah atau cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan dari adik-adik berdua. Baik, Ibu akan menyimpulkan hasil kesimpulan dari adik-adik bahwa negara kita ini memiliki banyak pulau, memiliki banyak budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Namun kita menjadi satu persatuan, kesatuan yang utuh oleh semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juara. Dalam penyampaian materi hari ini mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, ada yang belum dipahami. Ibu berikan kesempatan kepada adik-adik. Baik, sepertinya adik-adik semua sudah mengerti dari penyampaian materi hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi adik-adik pulang lihat kembali buku siswa, buku PPKN kelas 9, materi bab 4, poin ketiga itu bisa dipelajari dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita di dalam doa. Amin. Baik, terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Salam, selamat siang. Selamat siang.